Ustaz, bolehkah membaca Sayyidul Istighfar saat sujud dalam solat? Sami'allahu liman hamidah. Nabi membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tapi ada satu sahabat di belakang lain bacaannya, Sami'allahu liman hamidah hamdan thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang baca bacaan beda seperti yang aku baca? Kata sahabat, aku ya Rasulullah. Kau yang baca itu tadi? Iya. Futihat abwabus sama. Dibuka pintu langit. Malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Turun mereka bawa rahmat. Komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap hadis ini dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Apa kata dia? Jawazu ihdatsiz dzikri ghairil ma'sur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Komentar Ibnu Hajar Asqalani, jawazu ihdasi dzikri ghairil ma'sur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Jawaz, boleh. Ihdas, membuat. Zikri, doa. Ghairil ma'sur, yang tidak ada dalam Quran dan hadis. Fi shalah, dalam salat. Malam yukhalif bil ma'sur, selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Jadi Ibu Safira, ketika Ibu sujud, Ibu buat doa. Ibu buat doa ketika sujud terakhir salat tahajud. Tapi bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiba. Allahumma rzuqni sayarata Lamborghini. Boleh membuat doa yang tidak bertentangan dengan Quran Sunnah dalam sholat. Nah sekarang Ibu baca doa Sayyidul Istighfar, sedangkan yang dibuat sendiri aja boleh, apalagi doa yang dibuat buat Nabi. Apa isi Sayyidul Istighfar itu? Isi Sayyidul Istighfar itu doa Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Rabbku, la ilaha illa anta khalaqtani, tiada Tuhan selain engkau, khalaqtani, kau menciptaan aku, wa ana abduka, aku hambamu, wa ana ala ahdika, aku ada perjanjian dengan engkau, wa wa'dika mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku, abu ulaka bi ni'matika alayya, aku datang menghadapmu dengan nikmat yang banyak, wa abu ulaka bi dzambi, tapi aku juga datang dengan dosaku yang begitu banyak. Faghfir dzunubi, ampunkan dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Isinya adalah pujian dan doa. Ya enggak apa-apa. Yang tak boleh itu membaca ayat. Allahu Akbar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena sujud itu paling rendah, sedangkan ayat kalam Allah tinggi. Tak boleh yang tinggi dijatuhkan ke tempat yang rendah. Begitu Bu Safira. Safira ini rumah sakit di Pekanbaru. 4. Amos. Ustadz, apa pendapat Ustadz tentang kitab perukunan? Pak Amos, Islam itu isinya 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih halal haram makruh, yang ketiga akhlak. Ini yang 53 stasiun ini akhlak, ini masuknya ke sini. Lalu kemudian dalam fikih ini ada lagi fikih sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, dibagi lagi ibadah, muamalah. Nah, khusus yang fikih ibadah ini, datanglah al-muhtadin.
Tapi Sabilal Mu'tadid terlalu tebal. Maka diringkas lagi oleh ulama Banjar. Namanya Perukunan Melayu. Yang nulis Perukunan Melayu ini cucunya, cicitnya masih hidup. Dikasihnya saya satu eksemplar. Ustadz selalu nyebut Perukunan Melayu. Itu kakek saya yang nulis. Nih saya kasih ke Ustadz waktu saya pergi ke Banjar. Gara-gara Perukunan Melayu inilah nenek moyang kita tahu sholat. Saya waktu datang ke Islamic Book Fair, Ustadz tahu nggak buku apa yang paling best seller selama? Saya penasaran, saya sangka buku yang Inggris-Inggris yang hebat. Buku apa? Tata Cara Sholat Lengkap. Itu buku yang paling best seller. Tata Cara Sholat Lengkap yang warna biru muda. Itu buku yang paling laku sejak zaman dulu sampai sekarang. Sebelum buku itu ada, buku itu kan tulis huruf Latin. Ini buku yang paling maju. Perukunan Melayu. Kenapa disebut Perukunan? Karena di situ cerita rukun, syarat rukun. Jadi buku ini bagus. Mazhab yang dipakai apa? Mazhab Syafi'i. Adik-adik yang di Fakultas Syariah buat skripsi. Perukunan Melayu. Studi filologi. Kalau kami dulu di Maroko ada satu mata kuliah namanya Manhaj Tahqiq Nusus. Studi teks klasik, filologi. Kaji itu. Kaji. Supaya anak-anak zaman sekarang milenial ini tahu bahwa ulama kita itu hebat, karyanya luar biasa dan pakai huruf Arab Melayu. Hebatnya ulama dulu yang menulis dari Banjar, bisa buku itu dibaca dari Aceh sampai Papua. Orang Aceh bahasa Aceh, orang Minangkabau, Padang bahasa Minang, orang Papua dengan segala macam bahasanya, orang Bugis Makassar. Tapi buku itu bisa di seluruh Nusantara nih pakai bahasa Melayu. Perukunan Melayu. Terakhir, Idang Rasidi. Ustadz, apa hukum bayar zakat dengan uang piutang? Contoh, si A punya hutang si B. Si B nyuruh si A agar uangnya dibayarkan zakat fitrah saja. Si A punya hutang pada si B. Si A punya hutang pada si B. Si B nyuruh si A bayar hutang. Kau kalau mau bayar hutang, kau bayarkan dalam bentuk zakat fitrah. Itu namanya tahwil. Tahwil itu adalah mengalihkan, ihalah, mengalihkan hutang. Apa syaratnya? Yang pertama, sama-sama tahu hukum fikih. Yang kedua, dibayarkannya sebelum waktu pembayaran zakat fitrah berakhir. Jangan, kau bayarkan zakat fitrah, ayah, beres lah itu, tidak usah apa kau beres itu. Besok habis sholat Idul Fitri udah kau bayarkan. Alah, nggak ada pula beras kau. Itu karena tahu, dua-duanya ngerti hukum. Utangnya berapa? Utangnya 100.000. Kau bayarkan zakat fitrahku. Kau tahu kan kapan waktu terakhir bayar zakat fitrah? Sebelum khotib naik mimbar. Bayarkan. Berapa kilo? 3 kilo. 3 kilo beras sekarang berapa? Nah? 42.000. Berarti kalau utang 100.000 masih ada 58 lagi. Nah, itu yang saya maksud tuh mesti ngerti. Mesti ngerti fikih. Nah, jadi hukum asal ihalah, tahwil utang piutang itu hukumnya boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Hati-hati ini Pak. Jangan iya aja tahu tak dibayarkannya. Berutang kita. Jangan gara-gara 3 kilo beras tersangkut amal kita, gara-gara 3 kilo banyak mudaratnya kepada kehidupan kita. Nah, ini tentang masalah mengalihkan hutang piutang. Itulah kaji kita malam ini. Di malam terakhir ini mari kita sama-sama berdoa. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila Syekh Abdul
Abul Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi wa masyayikhihi wa ali baitihi wa li zurriyatihi wa li kafatil awliya al-muqarrabin wal ulama al-amilin as-salihin syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami sebagaimana sudah kau bukakan kepada para wali-walimu ya Allah. Adapun penulis kitab ini Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi dan para ulama masyaikhihi, guru-gurunya, Allahumma rfa' darajatihim, angkat derajat mereka ya Allah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, jadikan ilmu yang sudah kami baca ini bermanfaat, berubah dia menjadi amal soleh bagi kami ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, yang sudah kami baca, yang sudah kami ketahui, jadikan dia bermanfaat, jangan jadi dia menjadi azab bagi kami, menjadi hujah yang membuat kami berat nanti di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma mahfaz abna'ana, jagalah anak keturunan kami minas su' wal fahsya' ma dhahara minha wa ma watan, dari segala perbuatan yang keji, tercela, yang zahir maupun yang batin ya Allah. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami bersama Rasulullah SAW dalam surga jannatul firdaus ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terimalah salatana, salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa qiyamana, qiyamul lail kami, wa takhasyu'ana, khusyuk kami, wa ta'abbudana, ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, tolong kami, engkaulah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim.